Seperti tadi yang sudah dibacakan oleh Mas Abdi, bahwa kita akan mendoakan teman-teman kita yang sudah kembali kepada Bapa, baik itu anggota SAWI maupun keluarganya, istri, dan juga teman-teman kita. Kita ingin agar Tuhan Yang Maha Rahim memurnikan dan membersihkan saudara-saudara kita ini dari segala dosa dan hukuman, dan sehingga saudara kita ini boleh masuki istirahat yang kekal, yang membahagiakan di surga. Maka mari kita siapkan hati kita untuk memohon pengampunan atas segala dosa kita, agar kita layak dalam merayakan peristiwa penyelamatan ini, terutama untuk teman-teman kita. Kita hening sejenak. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, sumber kehidupan dan kebahagiaan, iman kami telah Kau teguhkan dengan kebangkitan putramu dari alam maut. Teguhkanlah juga harapan kami dalam menantikan kebangkitan hamba-hambamu yang telah Engkau panggil. Dan kami pun juga akan bangkit untuk hidup abadi. Kami berdoa untuk teman-teman kami, keluarga dari Paguyuban Susawi yang sudah Engkau panggil, agar Engkau berkenan menganugerahkan kerahiman-Mu, melepaskan dari segala dosa, dan disatukan dalam komunitas para kudus-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Diko dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan bacaan-bacaan hari ini. Bacaan pertama diambil dari Daniel 5 ayat 1 sampai dengan 6, 13 sampai dengan 14, 16 sampai dengan 17, 23 sampai dengan 28. Tampaklah jari-jari tangan manusia yang menulis pada dinding. Sekali peristiwa, Raja Belshazzar mengadakan perjamuan besar untuk para pembesarnya. 1.000 orang jumlahnya. Di hadapan 1.000 orang itu, Raja minum-minum anggur, dan dalam kemabukan anggur, Belshazzar menitahkan orang mengambil perkakas emas dan perak yang telah dibawa oleh Nebukadnezar ayahnya dari dalam bait suci di Yerusalem. Sebab Belshazzar dan para pembesarnya, para istri dan gundik mereka ingin minum dari perkakas itu. Maka dibawalah perkakas emas dan perak yang dirampas dari dalam bait suci rumah Allah di Yerusalem. Lalu raja dan para pembesarnya, para istri, dan gundik mereka minum dari perkakas itu. Mereka minum anggur dan memuji-muji para dewa yang dari emas dan perak, tembaga, besi, kayu, dan batu. Pada waktu itu juga tampaklah jari-jari tangan manusia menulis pada kapur dinding istana raja di depan kaki Dian. Raja sendiri melihat punggung tangan yang sedang menulis itu. Maka raja menjadi pucat dan pikirannya menggelisahkan dia.
Sendi-sendi pangkal pahanya menjadi lemas dan lututnya berantukan. Lalu dibawalah Daniel menghadap raja. Bertanyalah raja kepada Daniel, "Engkaulah Daniel, salah seorang buangan yang diangkut ayahku dari tanah Yehuda? Telah terdengar bahwa engkau penuh dengan roh para dewa dan memiliki kecerahan akal budi dan hikmat yang luar biasa. Aku pun telah mendengar bahwa engkau dapat memberikan makna dan dapat menguraikan kekusutan. Oleh sebab itu, jika engkau dapat membaca tulisan itu dan dapat memberitahukan maknanya kepadaku, maka kepadamu akan dikenakan pakaian dari kain ungu, dan pada lehermu akan dikalungkan rantai emas, dan dalam kerajaan ini engkau akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga." Kemudian Daniel menjawab raja, "Tak usahlah tuanku memberikan hadiah, berikanlah kepada orang lain saja. Namun demikian aku akan membaca tulisan itu bagi tuanku dan memberitahukan maknanya. Tuanku telah menyombongkan diri terhadap yang berkuasa di surga. Perkakas dari baitnya dibawa orang kepada tuanku. Lalu tuanku dan para pembesar, para istri, dan para gundik tuanku telah minum anggur dari perkakas itu. Tuanku telah memuji-muji para dewa dari perak dan emas, dari tembaga, besi, kayu, dan batu, yang tidak dapat melihat atau mendengar ataupun mengetahui. Tuanku tidak memuliakan Allah yang menggenggam nafas tuanku dan menentukan segala jalan tuanku. Sebab itu ia memerintahkan punggung tangan itu dan dituliskanlah tulisan ini. Beginilah tulisan itu. Mene, mene, tekel ufarsin. Dan beginilah makna perkataan itu. Mene artinya masa pemerintahan tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Tekel artinya tuanku telah ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Urfasim kerajaan tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan. Pujilah Tuhan, hai matahari dan bulan. Pujilah Tuhan, hai matahari dan bulan. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai matahari dan bulan. Pujilah Tuhan, hai segala bintang di langit. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai matahari dan bulan. Pujilah Tuhan, hai segala hujan dan embun. Pujilah Tuhan, hai matahari dan bulan. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai matahari dan bulan. Pujilah Tuhan, hai segala angin. Pujilah Tuhan, hai matahari dan bulan. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai matahari dan bulan. Pujilah Tuhan, hai api dan panas terik. Pujilah Tuhan, hai matahari dan bulan. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai matahari dan bulan. Pujilah hai hawa dan yang dingin dan kebekuan. Pujilah Tuhan, hai matahari dan bulan. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai matahari dan bulan. Bait pengantar Injil, hendaklah engkau setia sampai mati, sabda Tuhan, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Tuhan bersamamu dan bersama
Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Dimuliakan Tuhan. Pada waktu itu Yesus berkata kepada murid-muridnya, akan datang harinya, kalian ditangkap dan dianiaya karena namaku. Kalian akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat, dimasukkan ke dalam penjara, dan dihadapkan kepada raja-raja dan para penguasa. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu tetap teguhlah di dalam hatimu. Janganlah kalian memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Aku sendirilah yang akan memberi kalian kata-kata hikmat, sehingga kalian tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kalian akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antaramu akan dibunuh. Karena namaku, kalian akan dibenci semua orang, tetapi tidak sehelai rambut pun kepalamu akan hilang. Kalau kalian tetap bertahan, kalian akan memperoleh hidupmu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah. Pujilah Kristus. Teman-teman sekalian, walaupun bacaan yang kita ambil hari ini adalah bacaan harian, tetapi ini sangat cocok dengan apa yang kita renungkan. Dalam bacaan pertama bisa disimpulkan bahwa apa yang menjadi tanggung jawab kita dalam menggunakan hidup itu akan juga menjadi tanggung jawab yang kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Raja Belsasar yang memerintah ternyata memperoleh tanda dari Tuhan sendiri dalam bentuk penglihatan yang diartikan oleh Daniel, bahwa waktunya hampir tiba, setelah ditimbang ternyata neracanya ke arah keburukan, maka kerajaannya akan hancur dan terpecah dan akan dibagikan pada Persia dan Media. Demikian juga dalam bacaan Injil kita mendengarkan bagaimana Yesus memperingatkan kepada kita untuk bertahan di dalam kesetiaan kita, di dalam berbagai macam himpitan yang mungkin kita alami sebagai orang Kristiani. Dan kita tahu dalam sejarah gereja sendiri, Kristianitas adalah agama kemartiran yang didirikan atas dasar darah para martir. Yesus sendiri mendirikan gerejanya dengan darah dan air mata, dengan pengorbanan dirinya. Dan itu yang dilanjutkan oleh para martir. Bahkan Tertullianus itu seorang pengacara. Awalnya, dia menjadi tertarik menjadi Kristen ketika dia melihat orang-orang ketika akan dihukum mati justru malah bernyanyi-nyanyi dan menyatakan bahwa darah para martir adalah benih yang akan tumbuh. Demikian juga Cyprianus juga memperlihatkan bagaimana penganiayaan itu merupakan ujian bagi tentara-tentara Kristus. Teman-teman yang terkasih, kalau saya mendengarkan, merefleksikan bacaan Injil hari ini, terngiang jelas di ingatan saya pada saat kita latihan rohani. Bahkan sebagian besar ketika Romo Provinsial yang lama, Romo Sunu bertanya, apa yang paling mengesan di antara para isi dari bagian latihan rohani? Yaitu kontemplasi panggilan raja. Nah, itu yang paling diingat. Panggilan raja itu menjadi salah satu kekuatan beberapa di antara kami, terutama ketika menerima tugas-tugas yang mungkin tidak kita sukai. Panggilan raja mengajak kita untuk berani untuk tidak tuli terhadap apa yang diingini oleh sang raja itu. Ada 3 panggilan yang mungkin tersirat dari dalam panggilan raja itu. Yang pertama adalah panggilan untuk selalu dekat dengan Tuhan. Tuhan ingin selalu kita berrelasi dengan Dia. Maka kenapa ada kontemplatus in actione, terutama agar kita selalu sadar bahwa sejarah hidup kita itu bukan sejarah diri kita pribadi, tetapi sejarah perjalanan bersama Tuhan. Itu yang mau ditunjukkan. Kemudian yang kedua, yang tersirat dalam panggilan raja adalah panggilan menuju kekudusan. Kita semua dipanggil untuk kudus.
Kudus bukan hak prerogatif para religius, para romo, para suster, tetapi hak kita sebagai orang Kristiani. Memang sebagian besar mungkin tidak menumpahkan darah menjadi martir kering mungkin yang akan kita alami, tetapi justru disitulah panggilan kita sebagai saksi itu menjadi semakin nyata. Maka panggilan kekudusan ini mengajak kita untuk selalu melihat kembali perjalanan hidup kita, agar kita semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Kemudian yang tersirat dalam panggilan raja yang ketiga adalah panggilan untuk mencintai. Saya kira karakter cinta kasih itu tidak bisa dilepaskan dari sisi panggilan sang raja. Karena yang mencintai selalu akan berani berkorban untuk yang dicintainya. Demikian juga di dalam hidup kita, mungkin bukan suatu pengorbanan yang kita lihat sebagai sesuatu yang luar biasa. Ketekunan di dalam menjalankan tugas, ketekunan sebagai suami, sebagai istri, sebagai teman-teman yang mendukung satu sama lain, itu menjadi salah satu cara bagaimana kita memenuhi panggilan untuk mencintai itu. Maka kalau kita mendengarkan panggilan raja itu, kita juga berani untuk diajak bersusah payah bersama Kristus, karena kita juga akan dijamin kemuliaannya bersama Kristus itu. Maka kita bisa melihat dari apa yang kita lakukan hari ini, kita berdoa untuk teman-teman kita, mengingatkan perjalanan gereja. Gereja, mungkin teman-teman kita, sesawi, yang ada di antara mereka yang sudah mulia, ada yang mungkin masih di dalam api pencucian yang membutuhkan semacam pemurnian, dan kita yang sedang berjuang, yang mendoakan, tetapi sekaligus nantinya mohon doa, agar di dalam perjalanan kita itu kita juga diberi kekuatan, keselamatan, dan juga kesetiaan. Maka kalau hari ini kita bersama-sama untuk mendoakan teman-teman kita, selalu mengingatkan kita kemana kita akan pergi. Tentu di antara teman-teman kita dalam kematiannya ada yang memang didahului dengan sakit yang panjang, yang lama, ada yang dengan mendadak, ada yang karena COVID, ya. Itu cara-cara bagaimana Tuhan memanggil kita. Tetapi yang terpenting dari itu adalah bagaimana kita selalu siap untuk mempersiapkan diri. Karena panggilan menuju keabadian itu kan panggilan yang tidak pernah kita sangka. Ya, orang mengatakan untuk menerima kematian yang baik hanya dengan satu cara, yaitu dengan hidup yang baik. Nah, konsep hidup yang baik inilah yang sebenarnya diperkenalkan oleh Ignatius kepada kita dengan berbagai macam cara, termasuk dengan doa-doa, termasuk dengan eksamen, termasuk dengan devosi-devosi yang sederhana itu. Maka tentu perjalanan rohani ini tidak bisa diseragamkan bahwa setiap orang harus mengikuti seperti itu. Tetapi kita perlu mencari apa yang paling pas dengan diri kita dalam memenuhi tiga panggilan tadi. Panggilan untuk menekankan relasi kita dengan Tuhan, panggilan menuju kekudusan, dan juga panggilan untuk mencintai itu. Maka kita juga bisa melihat beberapa yang dapat kita renungkan ya. Beberapa saat lalu kami mengadakan temu pastoral di Kuskupan Agung Semarang, dan salah satu yang kita baca dari data umat yang kita peroleh dan juga dari survei anak-anak muda kita yang sekitar 20-35 tahun, ternyata di Kuskupan Agung Semarang ini ada sekitar 2.200-an yang meninggalkan gereja karena berbagai macam hal, termasuk karena perkawinan, mungkin termasuk juga karena ingin tahu atau coba-coba, dan akhirnya menyeberang. Salah satu indikasi yang terlihat adalah ternyata anak-anak muda sekarang yang Kristiani terutama pengetahuannya banyak, tetapi kurang getih atau kurang berani, kurang kuat di dalam berargumentasi soal iman atau mempertahankan diri. Nah, ini menjadi refleksi kami bersama, kemudian menentukan bagaimana tahun-tahun depan ini kita akan memformat kembali mengenai format SIO iman berjenjang, mulai dari PAUD sampai kemudian PIUL atau pendidikan iman usia lanjut, dan berkelanjutan. Ini sebuah ide yang sebenarnya sudah tercetus sebelumnya, tetapi saat ini kita tersadarkan bahwa harus ada suatu pembinaan iman yang berkelanjutan dan berjenjang agar iman kita semakin dikuatkan. Di samping itu, kita juga bisa melihat dalam data yang kami kumpulkan
beberapa orang yang kemudian masuk menjadi Kristiani, mereka tertarik ya menjadi Kristen atau menjadi Katolik karena mereka melihat bahwa ada kesabaran yang dialami, walaupun teraniaya, walaupun dimaki-maki, tapi sabar menerima, mudah mengampuni. Maka itu kadang-kadang yang membuat kita menjadi saksi. Mungkin tidak sesuatu yang menjadi besar sekali, tapi dengan kesederhanaan kita. Misalnya berani untuk sabar di dalam penderitaan, terbiasa dengan kesulitan hidup, dan juga tetap berproses dalam menempuh jalan yang panjang, bukan jalan yang instan. Juga tradisi maafkan yang selalu kita agungkan ketika ada suatu kejadian-kejadian, selalu kita mengatakan ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan kita bersyukur teman-teman karena pada saat ini sebagai keluarga Sesawi kita diingatkan semangat-semangat Ignatian yang membuat kita semakin berani untuk tekun di dalam menjalani kita sebagai pengikut-pengikut Kristus. Ignatius memberi banyak hal yang berkaitan dengan latihan rohani yang bisa kita gunakan agar kita seperti yang diharapkan Yesus tadi tetap setia di dalam masa-masa kesukaran itu. Mungkin kita menjalankan latihan rohani 30 hari, di antara kita pernah mengalami. Saya kira latihan ini bukan hanya masalah kenangan akan suatu peristiwa 30 hari retret, tetapi ini adalah suatu kesempatan bagaimana kita mendarah dagingkan iman pelatihan rohani itu di dalam hidup kita. Bahkan ketika menjadi imam pun masih terngiang dan kita hidupi dengan cobai kita dengan setia. Juga pembedaan roh yang tidak hanya melihat kemana roh baik atau roh jahat mengarahkan kita, tetapi juga kita harus berani memilih yang mana yang benar dengan sebuah ketekunan. Itu juga yang proses abadi yang dijalani sebelum kita menembuskan nafas kita yang terakhir. Yang tidak kalah penting adalah eksamen. Itu bukan masalah mengenang peristiwa-peristiwa yang kita alami, tetapi bagaimana kecenderungan-kecenderungan hati itu terbaca ketika kita mengenangkan peristiwa itu. Maka kita bersyukur karena pada hari ini kita diingatkan kembali, dikumpulkan kembali sebagai paguyuban Sesawi untuk mengenang teman-teman kita yang sudah dipanggil Tuhan, dan mereka juga nanti akan menjadi pendamping, pendoa-pendoa kita di dalam perjalanan hidup kita ini. Maka mari kita mohon agar Tuhan berkenan memberi kerahiman untuk mereka, dan juga dengan pengalaman ini kita semakin diteguhkan dengan perjalanan mereka yang boleh kita alami bersama selama mereka masih hidup, dan juga selama mereka masih bersama kita, dan bahkan mungkin dengan kepergian mereka kita semakin melihat cahaya-cahaya, teladan-teladan yang dulu tidak pernah kita lihat, tetapi sekarang dengan ini menjadi semakin lebih jelas. Maka mari kita berdoa, kita mohon agar pada kesempatan ini kita juga diteguhkan dengan pengalaman iman ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Malah kita aturkan doa-doa permohonan kita, terutama untuk teman-teman kita yang sudah dipanggil, dan juga untuk kepentingan kita. Bagi seluruh anggota paguyuban Sesawi yang telah meninggal, bagi arwah semua orang yang kita cintai semasa hidup mereka, ya Bapa, panggillah mereka dengan nama masing-masing dan gabungkanlah mereka dengan persekutuan para kudus di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi arwah mereka yang telah amat menderita semasa hidup karena penyakit, ketidakadilan, dan kemiskinan. Ya Bapa, akhirilah kesusahan mereka dan anugerahilah mereka kebahagiaan kekal bersamamu di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi arwah mereka yang semasa hidupnya kurang mendapat perhatian dari sahabat-sahabat, ditinggalkan oleh keluarga dan anak-anak mereka. Ya Bapa Maha Baik,
Tuntunlah mereka semua dalam menemukan kebahagiaan kekal karena ditemani oleh para kudus-Mu di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita sendiri, ya Bapa, tinggallah bersama kami selalu, agar di perjalanan hidup ini kami saling menolong dan mendukung. Tuntunlah kami di jalan-Mu untuk saling bahu-membahu dan berbagi hidup dengan sesama kami, karena kasih-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keluarga sesawi yang sedang sakit, baik yang masih muda, dewasa, maupun yang sudah lanjut usia, khususnya bagi Luis Dean Hutahean, anak dari Mas Lukas, yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit, pulihkanlah dia, berilah dia kekuatan, ketabahan, dan sukacita. Demikian juga bagi orang tuanya, agar tetap tabah dan kuat menghadapi semua ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami doa ya kami ya Tuhan. Kita hening sejenak untuk mengaturkan intensi-intensi pribadi kita untuk orang-orang yang kita kasih. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami. kami ya Bukanlah doa Tuhan. kami ya Tuhan. Allah Bapa kami yang Maha Baik, kami bersyukur atas jaminan-Mu bahwa arwah umat beriman ada di tangan-Mu. Semoga doa kami berguna bagi keselamatan saudara-saudari kami, terutama dari Paguyuban Sawi yang sudah meninggal dunia. Bebaskanlah mereka dari dosa dan limpahkanlah penebusan kepada mereka demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, saudara kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, saudara kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Tuhan, dengan hati dan jiwa masal kami menghadap kepadamu, terimalah kami dan semoga persembahan yang kami siapkan hari ini berkenan kepadamu. Ya Tuhan, bersihkanlah aku dari kesalahanku dan sucikanlah aku dari segala dosa-dosa. Berdoalah saudara-saudariku yang terkasih supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber cinta kasih, berkenanlah menerima persembahan kami. Semoga dalam sakramen cinta kasih yang agung ini, hamba-hambamu yang telah meninggal dunia yang kami doakan pada hari ini, diterima dan dipersatukan dalam pemulihan bersama Kristus Putramu, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab meskipun kami seharusnya binasa dan direnggut maut karena dosa, berkat rahmat dan kasih sayang-Mu, kami ditebus melalui kemenangan Kristus. Bersama Dia kami dipanggil kembali menuju kehidupan. Sebab itu bersama kekuatan surga dan demi keagungan-Mu, kami senantiasa memuliakan Dikau di bumi dengan tak henti-hentinya berseru.
Kudus, 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 kuduslah kuduslah Tuhan, Tuhan, Allah Allah segala segala kuasa, kuasa, surga dan surga dan bumi penuh bumi penuh kemuliaan-Mu. kemuliaan. Terpujilah Terpujilah Engkau Engkau di di surga, surga, diberkatilah diberkati yang yang datang datang dalam dalam nama nama Tuhan, Tuhan. terpujilah Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur padamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang, demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia. Selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitanmu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap baik dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus timbun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Tinggallah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persekutuan dengan Paus kami, Bapak Fransiskus, dan uskup kami, Monsignor Robertus, serta Uskup Kuspan Agung setempat, serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hamba-hambamu, teman-teman dari Paguyuban Susawi yang telah Engkau panggil dari dunia ini kehadiratmu. Perkenankanlah mereka yang menjadi satu dengan putramu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajahmu. Kami mohon kasihanlah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat.
Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah beri damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa, dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan, dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab telah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai ku tinggalkan bagimu, damai ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu bersamamu dan bersama rohmu. Kita saling berikan salam damai satu sama lain. Kristus. Salam damai. Kristus. Kristus. Salam damai. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Teman-teman yang terkasih, inilah Yesus anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga Kristus yang akan kita sambut, baik secara fisik maupun secara rohani, mengantar kita sampai hidup yang kekal. Amin. Yesus tinggal di hatiku, aku amat bahagia. Yesus sungguh sahabatku, dalam suka dalam duka. Yesus bersamaku. Salam tubuh yang mulia, salam darah yang berharga. Kau menghapus dosa dunia, dalam wafatmu di salib. Puji syukur. Aku sendirilah yang akan memberikan kalian kata-kata hikmat, sehingga kalian tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawan.
Teman-teman, mari kita mohon pendampingan Bunda Maria untuk teman-teman kita yang sudah meninggal. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Sertamu terpujilah Terpujilah di di antara antara wanita, wanita, dan dan terpujilah terpujilah buah buah tubuhmu tubuhmu Yesus. Yesus. Santa Santa Maria, Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang dosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Amin. Salam Maria, penuh Penuh rahmat, rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah doakanlah kami yang dosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Penuh Tuhan rahmat Tuhan sertamu, sertamu, terpujilah terpujilah di engkau antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu tubuhmu Yesus. Yesus. Santa Santa Maria, Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. marilah kita berdoa. Allah Bapa, sumber kebahagiaan orang beriman, kami telah menyambut rezeki surgawi peneguh perjalanan hidup kami. Penyertaan-Mu bagi kami dan keluarga besar Sawi yang mengenangkan kasih-Nya, saudara-saudari kami, teman-teman dari Paguyuban Sawi yang telah terpanggil, telah mendewasakan iman kami. Teguhkanlah usaha kami untuk perjuangan berikutnya, sehingga hidup kami satu sama lain bisa menjadi penghiburan. Sertailah kami semua dalam mewartakan kasih-Mu, sampai kami semua dikumpulkan dalam kebahagiaan abadi di surga, demi Kristus pengantara kami. Amin. Teman-teman yang terkasih, terima kasih atas perhatian kebersamaan kita pada malam hari ini. Terima kasih Mas Abdi, Mbak Wulan yang telah mengontak saya untuk bersama-sama dengan teman-teman semua dalam perayaan Ekaristi ini, terutama untuk saudara-saudari kita yang sudah meninggal. Dan semoga apa yang menjadi doa-doa kita hari ini sungguh didengarkan Tuhan untuk keselamatan jiwa teman-teman kita. Maka mari kita akhiri perayaan Ekaristi ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga teman-teman sekalian, orang-orang yang kita doakan dan kita cintai, mereka semua yang masih membutuhkan doa-doa kita, pekerjaan, tugas, pelayanan, dan pengabdian kita, anggota komunitas, anggota keluarga, dan rencana-rencana kita pada malam hari ini, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Teman-teman sekalian, dengan demikian perayaan Ekaristi dalam rangka mendoakan teman-teman dari Paguyuban Sawi yang sudah dipanggil Tuhan sudah selesai. Syukur pada Allah. Kita pergi, kita diutus. Amin. Atur nuwun berkah dalem. Berkah dalam. Kita nyanyikan doa lagu Derek Dewi Maria. Bentar. Botang yang berdosa, ibu jangkung tansah, anjing swarga, ampa sumarasa. Sang Dewi, Sang Dewi, manggil Sang Dewi, Sang Dewi,
pun godot namun mata ngantos kelu setan boten yen tangan tosa klantur kapar pisan ugaripun nyanyuwun ibu tansah Sang Dewi, Sang Dewi, Romo Nugroho, terima kasih atas pertolongannya. Sudah memimpin Ekaristi malam hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih pada Bapak Ibu semua yang juga sudah hadir pada misa arwah malam hari ini. Terima kasih juga atas semua doa-doa yang sudah kita panjatkan. Mungkin Pak Winoto atau Pak Ayu mau menyampaikan sesuatu? Monggo, Silakan. monggo saja. Pak Winoto? Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada teman-teman sesawi. Kemarin kita pergi ke Nyadran dan hari ini kita misa. Dan yang mendoakan semuanya itu adalah sesawi yang masih hidup. Ini merupakan suatu kesatuan yang bagus sekali. Bahwa hidup kita sebagai sesawi yang masih mendapat kesempatan hidup bisa menyatukan diri kita sendiri dengan mereka-mereka yang sudah meninggal. Dan saya yakin bahwa mereka yang sudah meninggal dan dengan doa-doa kita bisa mendapatkan pelepasan daripada segala yang menderita, yang diderita untuk bisa mendapatkan kedamaian abadi di surga. Ya, paguyuban sesawi adalah suatu kesatuan dari mereka yang hidup maupun yang telah meninggal. Semoga mereka semuanya mendapat kedamaian abadi di surga. Terima kasih. Amin. Terima kasih Pak Winoto. Mbak Dian mau mengucapkan sesuatu? Kok pakai tangannya begini? Oke, maaf. Kepencet sebenarnya, tapi nggak apa-apa sudah kepencet. disebut. Nggak apa-apa sudah disebut. Selamat malam Romo, juga Bapak Ibu dan Mas Mbak semua. Terima kasih untuk nyadrannya kemarin. Ya, matur nuwun sangat. Saya bersyukur bahwa saya boleh menjadi bagian dari keluarga sesawi. Dan
akhirnya saya bisa memaknai bahwa kepergian Mas Ferry itu sebagai satu anugerah. Mengapa anugerah? Karena saya tahu banget bahwa sebenarnya Mas Ferry tidak meninggalkan saya, meskipun secara fisik memang Mas Ferry tidak ada, tapi sebenarnya Mas Ferry ada dalam diri saya. Jadi sekarang saya itu kemana-mana enak gitu loh, nggak perlu pamit. Mengapa nggak perlu pamit? Karena Mas Ferry ada di dalam diri saya. Mau pamit gimana? Masuk pamit dengan dirinya sendiri. Karena Mas Ferry sekarang ada di diri saya sendiri. Jadi fisiknya cuma satu Dian, tapi sebenarnya ada dua jiwa yang tinggal di dalam tubuh Dian ini. Dan saya masih mohon doanya Romo, juga Bapak Ibu, dan Mas Mbak semua. Tolong doakan saya dan juga mungkin teman-teman single mom di sini bahwa kami masih harus mengerjakan PR yang ditinggalkan oleh belahan jiwa ini. Itu saja, terima kasih. Dan tolong doakan semoga kami bisa menjalankan peran sebagai single mom dengan hati yang tulus dan penuh kegembiraan. Matur nuwun. Terima kasih Mbak Dian. Terima kasih juga ini Bapak Ibu saya beritahu ada Mbak siapa nih? Mbak Sandra, istrinya Mas Hendri Swenda, ada Mbak Ayu itu anaknya Pak Pudio dan Bu Fani sudah hadir juga. Ada Mbak Tina tadi istrinya Mas Heri Seswanto yang mungkin kita kenal juga. Lalu ada istrinya Mas Hendri Sontrani juga juga hadir di antara kita dan beberapa yang lain. Gimana? Mbak Ririn. Mbak Ririn. Oh ya Mbak Ririn. Terima kasih Bapak Ibu semua atas kehadirannya malam ini. Mungkin ada yang menyampaikan sesuatu lagi? Ini akan kita tutup sekarang. Tidak akan berlama-lama kita. Kalau ada yang menyampaikan sesuatu, oh monggo, sinten menika. Sinten menika. Siapa Mbak ini ya Tina, tadi? Mbaknya. Oh Mbak ya Tina. Mbak Tina, oke, silakan. Silakan Mbak Tina. Selamat malam Bapak Ibu, Mas Abdi, Mbak Ulan, juga Romo. Terima kasih atas misa syukur pada malam hari ini. Kemarin waktu teman-teman mau datang ke makam, saya sudah menunggu, cuman bentrok sama waktunya sampai jam 4 itu saya ngantar anak. Doa atau misa syukur untuk jiwa-jiwa memang seharusnya kita lakukan karena jiwa-jiwa yang sudah ada di api pencucian atau saya bilang di alam antara itu mereka membutuhkan manusia-manusia seperti kita ini untuk mengajak mereka, jiwa mereka untuk melakukan pertobatan, mohon ampun dan mengikhlaskan karena mengikhlaskan itu sangat susah. Kemelekatan akan rasa orang yang dicintai, kemelekatan akan rasa apapun yang terkoneksi dengan jiwa mereka sama-sama mereka masih hidup, itu yang membuat jiwa itu tidak bisa melanjutkan perjalanan pulang meskipun cahaya penebusan Tuhan itu tetap hadir untuk semua jiwa-jiwa. Dan itu yang sudah diajarkan oleh Mas Heri selama dia bersama kami. Untuk Mbak Dian, kita tetap mengikhlaskan kepergian mereka karena dengan mengikhlaskan mereka akan bisa melanjutkan perjalanan pulang. Ketika kita tidak mengikhlaskan mereka, mereka juga seolah-olah masih mencengkeram di dalam jiwa kita karena bagaimanapun suami kita adalah soulmate atau belahan jiwa kita. Mengikhlaskan itu akan memudahkan kita juga untuk menjalani perjalanan ini. Suka duka apapun yang ditinggalkan oleh mereka itu menjadi bagian yang memang kita harus selalu lakukan dalam kehidupan kita. Dan matur nuwun untuk teman-teman semua. Dan saya juga sejak kepergian Mas Heri, kalau Mbak Dian tadi mengatakan sebetulnya dia belum pergi, Mas Herinya, ya suami saya juga demikian adanya. Tetapi itulah kehidupan, di mana mereka pergi dengan caranya dan kita tidak tahu kapan perginya dan tiba-tiba saja mereka akan meninggalkan kita. Itu sharing singkat saya malam ini dan saya bersyukur sekali bahwa saya menjadi bagian dari keluarga Sesawi. Selama ini juga nggak aktif untuk datang karena ya situasi dan kondisi yang
tidak memungkinkan untuk hadir secara fisik. Begitu, Mas Abdi, terima kasih. Terima kasih Mbak Tina. Terima kasih. Tadi ada yang mau komentar tadi? Silahkan, monggo Bapak Ibu. Kalau ada lagi yang mau menyampaikan sesuatu. Oh ya, Romo Nugi sudah live. Tadi sudah pamit karena kapel akan dipakai. Apakah ada lagi yang mau menyampaikan sesuatu? Monggo. Kalau tidak ada, kita bubarkan diri. Terima kasih atas kehadirannya. Salam sehat selalu dan semoga panjenengan semua senantiasa bahagia. Oke, Amin. terima kasih Mas.